kita nih spesialisasi yang hanya dengan melihat mata kita bisa tahu nih pasien nih hidupnya berapa lama lagi. Ternyata mata itu adalah jendela untuk otak. Mereka tuh bisa ngecek apakah orang ini di kemudian hari akan terjadi serangan jantung, gangguan stroke kayak gitu. Hanya dengan melihat pembuluh darah yang merah dan biru ini di retina. Gue seneng banget untuk ngebukain mata orang tentang edukasi kesehatan. Sense-nya dunia ini 80% masuk lewat penglihatan. Jadi bayangin kalau 80% ini nggak diterima dengan baik oleh otaknya juga mungkin berkembangnya juga nggak maksimal jadinya. Aku sering ketemu orang tua yang bawa anaknya yang ternyata mereka tuh selama ini tuh ada minus atau silinder yang tidak terkoreksi, nilai-nilai sekolahnya tuh jadi kurang. Ini bukan karena anaknya nggak mampu, tapi karena anaknya nggak ngeliat apa yang diajarin sama gurunya. Di saraf mata retina kita ini banyak pembuluh darah nih. Nah ini bisa bocor kok. Darahnya? Darahnya, proteinnya. Penyakit ini sebenarnya bisa dicegah, tapi once dia udah ngerasa burem, ada bintik-bintik terbang-terbang. Bentar, bintik-bintik gua ada loh bintik-bintik. Gua Ruby, host dari Underdog Story Podcast, yang sebelumnya mungkin kalian kenal dengan nama 30 Days of Lunch. It's the same podcast, same values, same spirit, just different levels. I hope you enjoyed it. Welcome Valen. Halo kok. Apa kabar? Baik. jawaban ini ya apa? Jawaban seluruh orang Indonesia kalau yes, ditanya. How are betul. you? Oke teman-teman, tamu hari ini gua sudah kenal lebih dari 30 tahun. Karena dulu sempat sekolah yang sama, kelasnya beda ya. Ya, dulu gua ingetnya Valen itu junior, salah satu yang sering maju ke depan karena ranking. Oh. Ya. Oke. Terus salah satu juga ikut kelas akselerasi. Nah, iya benar-benar. Iya, kayaknya kita generasi pertama dan terakhir ya. Iya, Itu nggak ada akselerasi ya. dipertanyakan kan sama sekolah-sekolah lain, beneran nih gitu. Akselerasi itu kelas di mana SMP-nya bisa 2 Cuma 2 tahun, tahun, SMA-nya SMA bisa juga. 2 tahun. Sekarang Valen sudah menjadi dokter mata. Iya, dokter mata. Tapi nama kerennya apa? Oftalmologis. Oftalmologis. Bedanya dokter mata sama oftalmologis. Sama. Oh sama ya. Itu bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris Oh kok. gitu. Kirain. Enggak, kalau dokter mata fee-nya 250. Kalau oftalmologis 1 juta kali. Ya udah kalau gitu gua oftalmologis aja. Oke. Gini Valen. Mungkin gue mau mulai dari cerita hidupnya Valen dulu. Karena banyak teman-teman yang juga bertanya gitu. Gue sempat bikin riset. 70% orang itu salah jurusan Valen. Kuliahnya apa, kerjanya apa. Tapi lo tuh termasuk yang jalurnya tuh lurus banget menurut gue. Ya, Linear banget. Dari waktu sekolah, emang udah tahu mau jadi dokter mata atau gimana? Ya pastinya enggak lah ya. Kan gue gak punya background keluarga dokter juga. Oke. Jadi gue tuh kayak merasa bersyukur diarahin aja gitu sama Tuhan. Terus dulu tuh pas waktu lulus SMA juga masih gak kebayang kok mau jadi apa. Tapi waktu itu my bestie gitu ngajakin untuk ikut dulu zamannya apa namanya SPMB ya. Oke. Yang buat seleksi mahasiswa baru. Kalau dia tuh udah driven banget tuh dari orang tuanya suruh ngambil FKUI gitu. Nah kalau gue dulu menemani dia. Jadi kita kayak bimbel bareng gitu lah ya. Saking gue cluelessnya tuh gue mau jadi kuliahnya apa. Gue ngambilnya IPC. Lu tau IPC gak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi dulu tuh kalau SPMB tuh terbagi 3, IPA, IPS, IPC. IPA itu buat yang udah pasti mau ngambil jurusan yang scientific itulah ya, yang exact. IPS tuh buat yang lain, yang sosial dan lain-lain. IPC tuh buat orang yang nggak tahu. Jadi punya kans lebih banyak. Jadi dia bisa dapat 3 option kuliahnya sama jurusannya. Jadi Tapi tambahannya ujiannya jadi lebih banyak, mencakup IPA dan IPS gitu. Jadi saking gue clueless ya gue mau ngambil apa, gue ambil IPC. Nah dalam IPC itu ya salah satu yang aku jadiin option adalah FKUI, yang option pertama. Long story short ya gue puji Tuhan lulus di FKUI itu. Sementara bestie gue enggak. Bayangin betapa gue merasa sedih ya udah. Tapi tetap dia jadi dokter sih akhirnya. Dia ngambil swasta. Itu juga perjalanannya nggak mudah sih kok. Buat jadi dokternya, buat teman-teman yang mau jadi dokter nih. Di saat teman-teman SMA atau SMP lu tuh udah jadi someone di korporat atau udah punya usaha apa-apa, lu masih jadi koas gitu. Ya kayak gitu-gitulah, panjang lah perjalanannya.
waktu pertama kali jadi dokter umum masih yakin untuk ngejalanin dokter atau masih ngintip-ngintip, aduh kayaknya dokter bukan buat gue deh, gue agen asuransi kali ya. Kan pada masa itu meledak tuh ya, atau gue bisnis kali ya gitu. Nah tapi gue ngerasa ya kalau gue setiap kali ngejalanin sesuatu nih kok, gue pasang kacamata kuda kok. Oke. Gue ngerasa ya udah gue udah dikasih kesempatan ini, udah lah ya gue jalanin aja, nggak mau lihat kanan kiri, karena gue percaya kalau kita usaha dan berdoa dengan keras gitu, apapun yang kita lakukan, walaupun aneh, walaupun mungkin gak majority, it will work. Gitu. Jadi gue nggak pernah sih dalam perjalanan gue, ya gue menyesal jadi dokter, gue mau jadi yang lain gitu. Puji Tuhannya sih nggak. Oke. Tadi Valen sempat bilang ya Tuhan yang ngarahin juga in a way gitu. Bener banget. Kayak gimana tapi rasanya itu? Gimana ya? Jadi dulu gini nih, lulus sekolah kita tuh wajib melayani gitu ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya PTT, kalau sekarang istilahnya internship. Jadi kita ditaruh di satu daerah yang memang membutuhkan dokter umum for a year gitu. It's regulatory. Setelah itu kita baru bisa apply untuk surat izin praktek. Oke. Nah waktu itu aku ditaruhnya tuh di pedalaman di area Jampang Kulon. Pernah dengar gak? Belum pernah. Ujung Kulon tahu. Beda. Ini mananya Kulon enggak beda ya? Ini di daerah Sukabumi kok. Sukabumi tahu dong. Sukabumi Tapi tahu. dari Sukabumi ke Jampang Kulonnya tuh masih far away gitu. Perjalanannya juga sangat challenging. Tapi di ujungnya di daerah Jampang Kulon itu ada satu pantai yang terkenal, Ujung Genteng. Pernah dengar gak? Belum juga. Belum. Ya gue taunya genteng rumah gue aja sejauh gue. Namanya lucu-lucu ya. Waktu sebelum gue praktek di situ, gue tuh udah berpikir kayak yang gue bilang sama lu, gue tuh kalau udah jalanin satu tuh pengennya sampai dalam gitu. Jadi gue udah dalam hati gue udah pikir kalau ada kesempatan aku mau ambil spesialis gitu lah ya. Nah waktu itu tuh spesialis yang aku mau adalah salah satu spesialis gitu ya. Terus udah gitu pas waktu aku menjalani setahun internship itu, itulah yang Van bilang kayak Tuhan tuh ngarahin kira-kira are you sure mau spesialis yang ini, karena spesialis tuh nggak bisa gonta-ganti tuh, kalau udah satu ya satu aja gitu. Nah kebetulan banget waktu aku internship di Jampang Kulon itu, aku diketemuin sama salah satu spesialis mata di sana. Yang dia itu datangnya ke Jampang Kulon tuh hanya seminggu sekali. Sisa waktunya dia di Sukabumi kota. Dan dia minta tolong aku untuk hari-hari yang dia nggak datang, aku ngelayanin di Polimata gitu. Nah di situ mulai tuh kecintaan sama spesialis mata. Terus makin kuat lagi ketika ya sudah beberapa kali ikut poli, diajaklah masuk ke ruang operasi gitu. Nah di ruang operasi tuh aku ngelihat dokter mata ini melakukan operasi yang waktu itu operasi katarak. Itu kayak operasinya clean banget ya. Clean tuh dalam artian cepet, terus udah gitu pasiennya juga ya santai gitu maksudnya ya. Terus dia ngerjainnya dengan sangat elegan gitu ya. Senengnya lagi, kan biasanya kalau orang operasi itu besokannya kontrol tuh kok. Satu harinya kontrol. Nah orang-orang yang tadinya pas ketemu Valen di poli nih, dituntun-tuntun gitu ya sama saudaranya, saking matanya tuh buram banget. Terus akhirnya kan memutuskan nih kita edukasi gitu untuk dioperasi. Terus akhirnya mereka memutuskan oke, mau dioperasi. Nah ketika selesai dioperasi satu harinya mereka tuh jalan sendiri loh, nggak dituntun lagi. Mereka thankful banget bahwa mereka bisa kasih kesempatan operasi gratis kan waktu itu ditanggung pemerintah. Dan mereka akhirnya bisa ngerjain tugasnya mereka lagi. Soalnya banyak banget yang misalnya secara fisikal itu sehat gitu, tapi karena matanya dua-duanya buram jadi nggak bisa nyawah lagi, atau nggak bisa ngerjain yang harusnya mereka kerjain lah. Kalau ibu-ibu mungkin nggak bisa masak gitu ya. Nah tapi setelah dioperasi even day one-nya aja mereka udah bisa gitu. Wow. Ya itulah level of gratitude itu yang gue gak pernah lupain sampai sekarang. Dan itu yang akhirnya bikin Valen tuh jadi oh ini tuh ternyata yang mau ditunjukin sama Tuhan gitu. Jangan kejar ego lu ya. Maksudnya jangan kayak kan waktu itu gue pengennya ya spesialisnya Big Four gitu lah. Lu tau Big Four gak? Gak tahu, gue taunya Big Four akuntansi gitu. Ya kan ada kayak gitu-gitu kan. Di setiap major ada Big Four ya kan. Ya, karena why? Kenapa harus Big Four? Ya karena susah dan gue bisa gitu, kayak gitu loh. Oke, apa di Big Four ya nih? Gak usah lah, gak usah gue enggak lah, biar buat jadi konteks. Buat jadi konteks. Nggak, nanti aja lah di luarnya. Ya pokoknya ada lah Big Four yang sekolahnya lebih lama, lebih susah juga mungkin, masuknya juga mungkin lebih ketat gitu. Iya. Tapi akhirnya gue memutuskan setelah itu ya udah gue ambil ini. Ya udah pulang dari internship setahun itu,
gue atur strategi lah gimana caranya gue bisa bisa masuk gitu ke residensi spesialis mata. Yang which is waktu itu nggak mudah juga. Boleh shout out gak ke dokter senior waktu itu yang spesialis matanya? Oh iya boleh banget. Namanya Dokter Hiana namanya. Dokter Riana. Spesialis mata. Sampai sekarang I'm still in good contact with her. Oke, dia masih ke daerah-daerah juga sekarang. Berhubung usianya ya sudah lanjut, dilanjutkan oleh anaknya yang juga dokter mata. Wow, gila ya. Jadi kalau gue boleh simpulkan, Valen itu termasuk orang yang lumayan pragmatis ya. Ya udah nih ada dibukain pintu di depan gua terobos. Gue maksimalin aja yang ada pasti. gitu. Kalau waktu itu seandainya dibukain pintunya, yang kan lain? Pilihnya IPC kan? IPC ya kan? Bener. Ya C-nya confused kali waktu itu. Untuk orang masih ada gak sih sampai sekarang? Gak tahu. Dulu gak tahu ya. Gak tahu. Misalkan waktu itu dibukainnya adalah lu tau gak apa yang gue mau ambil waktu itu? Apa? Jadi gue ngambil satu kan gue tuh dokter. FKUI. FKUI, oke. Dua gue tuh FKUGM. Oke, kedokteran juga. Kedokteran juga. Okay. Yang ketiganya HIUI waktu itu. Oh, wah berarti ada potensi waktu itu kalau dapatnya HIUI. In another parallel universe. Yes, dan terpilih dan lo maksimalin. Mungkin sekarang udah kerja di kedutaan mana gitu kali ya? Ya, who knows? Kita nggak tahu. Tapi intinya ya dibuka pintu itu, ya udah jalanin dengan sungguh-sungguh sepenuh hati gitu ya. Apakah jadinya harus gue suka melakukan sesuatu baru gue milih? Di case-nya Valen kan enggak begitu ya? Ya. Atau ada kesukaan yang jadi radar sementara dulu, ya kan? Ya udah gue berdasarkan ini deh baru gue pilih. Nah ya sukanya gue sih yang waktu gue ngejalanin bareng-bareng sama dokter Riana itu di baru ketemunya di situ. Iya, karena memang waktu kita koas gitu ya, mata itu termasuk ilmu yang minor kalau waktu dulu ya. Itu jadi nggak lama gitu dikasih paparannya. Jadi aku belum sebegitu kontaknya. Nah tapi karena waktu itu cukup lama kan setahun kan, dan cukup lama juga nemenin di poli, di ruang operasi, ya jalan Tuhan kan itu kan kok. Ya udah, jadi kecintaannya itu jadi di situ, terutama yang Valen cerita itu sih. Itu kan nggak 1-2 kasus tuh orang-orang yang berterima kasih kayak gitu tuh. Wow. Gak bisa bawa apa-apa, tapi mereka bawa yang mereka punya, misalnya ayam hidup, terus gitu buah-buahan. Tapi ya yang kita lihat kan bukan itunya ya kok ya. Yang kita lihat tuh apa ya? Ketulusannya gitu. Iya, gratitude-nya. Ini yang gue punya, gue mainkan. Iya, gue kasih yang gue punya gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi satu adalah tetap punya pilihan dulu. Ya 3 itu waktu IPC. Nanti biar Tuhan yang arahin. Yang mana nih? Oh ternyata dibukainya kedokteran. Tapi kedokteran masih umum. Karena di satu titik lo mesti ngerasa dulu baru bisa benar-benar ini yang kayaknya gue mau seriusin, yang gue rasa gue suka banget, baru terpapar lebih sama mata, baru mutuskan untuk di mata. Jadi kalau gue bisa bilang waktu mutusin ke mata itu udah benar-benar keputusan pribadi ya. Keputusan pribadi itu. Kenapa gue pengen bahas ini? Mungkin buat teman-teman yang di usia 20-30 yang mempertimbangkan gue mau kemana ya gitu. Mungkin ada pelajaran di situ yang bisa teman-teman ambil. 6 tahun lulus kuliah. Mulai praktek dokter umum, setahun yang di Sukabumi, and then 4 tahun lagi, 11 tahun berarti itu udah tuh. Dan disitulah akhirnya dirimu sekarang di JIC sampai sekarang. Lulus juga langsung di Scott ke JIC. Berarti sekarang sudah menjalankan peran sebagai dokter total? Dihitung dari mana nih kok? Dihitung dari spesialis. Aku lulusnya 2017 ya, berarti 9 year ya. Tahun ke-9 dan masih lanjut lagi belajar? Masih dong. Yang terbaru apa? Yang terbaru waktu selama proses pendidikan, selama udah lulus spesialis mata itu, JIC ini punya set of standard yang tinggi. Jadi kita itu dokter matanya tuh harus punya kekhususan. Jadi walaupun mata itu organ yang sangat kecil, tapi itu dibagi-bagi lagi subnya. Nah itu waktu itu pernah ambil short fellow gitu di Prancis mengenai retina dan saraf mata. Terus di tengah-tengah jalan aku juga ngambil master kok. Ngambil masternya waktu itu di Edinburgh. Terus sekarang nih yang terakhir yang kecemplung soalnya ada teman-teman yang menarik. Itu kita lagi ngambil S3, lagi ongoing proses nih untuk doktoral di UGM. Oke, bidangnya? Jadi kalau ya masih tetap seputar saraf optik ini, seputar retina dan saraf optik. Oke. Kalau Valen fokusnya nanti mengenai
stem cell dan turunannya. Oke. Untuk penyakit-penyakit yang kena ke area saraf optik. Ini gue seneng dan excited kedengarnya karena kita butuh banget dokter-dokter yang yang terus ngulik kali ya, yang terus ngulik, terus ngedalamin keilmuannya. Ada nggak Valen satu case yang bikin lo mikir kayak ini akhirnya kenapa gue milih jalur yang sedetail ini di mata? Iya. Jadi ini kok gue dulu waktu awal-awal praktek tuh ada kasus kayak gini, laki-laki gitu ya, usia-usia lagi produktif gitu, keluhannya cuman kadang-kadang buram, kadang-kadang enggak. Fake banget kan, kadang-kadang buram, kadang-kadang enggak gitu. Terus gue periksa, tajam penglihatannya tuh masih 100%. Jadi dia tuh dengan bantuan kacamatanya dia tuh masih bisa membaca tulisan yang kecil. Tahu kan kalau ke dokter mata, periksa yang dari tulisan gede-gede, sedang-sedang terus naik ke kecil. Nah dia bisa baca tuh sampai yang kecil. Tapi selain keluhan yang dia bilang kadang-kadang buram, kadang-kadang enggak. Terus kalau lagi nyetir juga dia bilang jadi nggak pede nyetirnya gitu. Dia juga mengalami sakit kepala. Oke. Gue periksalah bagian the back part of the eye. Oke. Ya, yang which is ini nih back part of the eye. Cepat, sorry. Back part of the eye itu adalah bagian sini yang tidak terlihat oleh kasat mata. Oke. Di sini kita punya retina dan saraf optik. Retina dan saraf optik. Ini retina itu yang warnanya orange. Wait, retina itu jadi The whole layer. Satu sampai layer, ke depan satu layer. gitu ya. Oke. Nah nanti retina ini yang fungsinya mengubah cahaya jadi listrik. Oke. Jadi dan itu masuk ke saraf. Iya, sarafnya ini nih, saraf optik kayak kabel. Iya. Nah, saraf optik ini nanti ujungnya di otak. Otak bagian belakang. Bagian yang sini. Makanya lu pernah dengar gak orang zaman dulu bilang kalau jatuh jangan sampai ngejedak nanti buta. Oh itu. Jadi asal muasalnya begitu hebat ya orang dulu ya. Iya, hebat belum juga. belum punya modalitas imaging tapi udah bisa mikir kayak gitu loh. Iya. Karena memang nanti pusat penglihatan kita tuh di bagian paling belakang sini di oksipital istilahnya. Wow. Nah, pas waktu Valen periksa pasien ini semuanya oke kok dari depan, dari kornea, lensa, retina nggak ada yang masalah. Tapi saraf yang menuju ke otaknya ini bengkak. Bengkak tuh kayak gini nih gambaran ini. Ini the real case nih kok, beneran Bentar, ada nih. ini gak kebayang, bengkak tuh mananya yang tandanya bengkak? Yang bulat ini itu harusnya batasnya tegas. Ini mata kanan pada kiri. Oke. Nah ini lihat gak batasnya kan blurred kan, nggak berbentuk bulat gitu loh. Yang mananya? ini harusnya batas sekitarnya itu bulat. Itu saraf? Ini saraf optik ini, saraf yang ini nih. Jadi saraf tuh kalau di zoom in juga lumayan gede berat kelihatannya ya? Iya kalau di zoom in, tapi sesungguhnya kecil sekali. Iya itu level. Iya ini di zoom, super zoom gitu. Oke. Nah ini ini mata kanan. Iya. Ini yang bermasalah, kiri aman. Kiri juga kan lihat tuh kiri batasnya. Juga. Nanti ada deh di bawah tuh ada yang gimana yang normalnya gitu. Oke, nanti kita tampilin ya, yang normal sama ini kita bandingin ya. Oke. Terus sehingga. Gue lakukan satu lagi pemeriksaan namanya lapang pandang. Jadi kualitas penglihatan kita itu ternyata tuh bukan hanya tajam penglihatan. Tajam penglihatan tuh yang tadi yang baca yang tulisan-tulisan kecil. Ada juga color, warna, melihat warna. Ada juga lapang pandang. Istilah lapang pandang tuh iya benar. Jadi kalau kayak kita ngelihat ke arah depan, harusnya kita tetap tahu, bisa sense ada sesuatu di sekitar kita. Itu namanya lapang pandang. Kontras, sensitivitas itu juga kualitas penglihatan. Kontrasensitivitas tuh kalau kena cahaya gitu. Jadi ya. Jadi kalau backgroundnya warnanya putih, terus tulisannya warna hitam kerang itu kelihatan. Tapi begitu hitam kerangnya dibikin jadi abu-abu, nggak kelihatan. Oke. Kontrasensitivitas. Ya. Oke. 4 itu ya. Oke. Terus. Nah, aku stack nih lapang pandangnya. Iya. Slide berikutnya kok. Nah. Jess. Lapang pandang. Nah, ini lapang pandangnya pasien ini nih. Okay. Jadi supposedly kalau jadi lapang pandang tuh pemeriksaannya nanti ada uniform bowl. Yeah. Nanti kita taruh wajah kita di dalam bowl itu, matanya di cover one by one. Yeah. Terus kita ngelihat ke satu titik fokus. Yeah. Nah, kalau ada cahaya dari sekitar bowlnya itu, lu harus klik. Ada tangan di tangan lu tuh ada clicker. Kalau dia bagus, normal itu harusnya tuh titik kecil ini semua nih. Tapi kalau dia warnanya hitam kerang kayak kotak-kotak ini, berarti diulang sama alat itu berulang kali di titik itu, nggak dipencet.
Dia nggak kelihatan. Jadi dia nggak kelihatan nih, jadi dia ada blind spot nih di Oh, banyak bagian-bagian juga ya tertentu, titik yang lumayan. gedenya ya. Terutama Wow. kiri tuh, yang kiri. Oh, yang kiri sih hampir nggak. Blind Banyak spotnya tuh, banget. yang hitam gede itu tuh. Wow. Jadi ternyata dia tajam penglihatannya oke, tapi lapang pandangnya terganggu. Itu bahaya yang bikin sekali dia, kalau yang bikin nyetir. dia khawatir nyetir kan. Wow. Nah, jadi ini waktu itu, jadi setelah dapat data-data ini, saraf mata bengkak, gangguan lapang pandang, kecurigaan pertama kita adalah kelainan di otak. Karena ini 2 mata terus nyambung ke dalam otak, dan 2 mata ini sarafnya bengkak gitu. Berarti ada something di dalam otaknya. Akhirnya aku kirimlah pasien ini kita MRI ya, MRI kepala gitu. Dan ternyata kok hasil MRI-nya kayak gini. Oke. Ini. Kayak gini. Buat aku kelihatan ini kayak seonggok dessert gitu yang di scan loh. Coba. Nah, ini mata kan kok. Oke. Akan mata kiri. Nah, ini yang warnanya white ini Oke. tuh adalah tumor. Oke. Dan tumornya gede banget gak sih? Ini kalau yang normal itu harusnya jaringan otak itu warnanya abu-abu. Oke. Jadi putih-putih ini seharusnya tidak ada. Gak ada. Dan saking besarnya si tumor ini, dia tuh menekan jaringan otak yang sehat. Jadi bayangin kalau otak kita tuh kayak helm gitu kan, keras nih skullnya nih. Terus ada something yang growing inside. Instead of otaknya makin gede, kepalanya makin gede, ini dia ngedorong jaringan-jaringan otak yang sehat di sekitarnya. Salah satunya adalah si saraf optiknya itu. Jadi dia bikin bulging gitu loh, saraf optiknya jadi bengkak dan menimbulkan gangguan lapang pandang. Lu bayangin tumor segede gini, threatening life, dia datang ke dokter mata. Keluhannya cuman sesekali buram. Ya kan? Nah, dari situ gue mulai tertarik lah sama jadi spesialisasinya lagi gitu ya, dari mata itu ke arah ya saraf optik ini. Jadi gue pernah ada satu guru, dia neuro-ophthalmologist dari Amerika. Dia bilang katanya kita nih spesialisasi yang hanya dengan melihat mata kita bisa tahu nih pasien nih hidupnya berapa lama lagi. Dia bercanda sih maksudnya. Iya. Cuma intinya memang ternyata mata itu adalah jendela untuk otak. Jadi bagian dari otak yang bisa kita lihat secara langsung itu sebenarnya dari mata, dari si saraf optik ini. Jadi banyak hal yang bisa kita ngomong nih, kita lihat dari si saraf optik ini. Salah satunya ini ya, tumor. Banyak lagi kasus-kasus yang menarik lain. Yang gue aja pas waktu comeback resultnya tuh gue kayak, ada ya kasus kayak gini gitu loh. Maksudnya kayak it keeps wowing me gitu sampai sekarang. Wow. Oke, Valen masuk ke satu bagian yang menurut gue sangat men-trigger gue sebagai orang yang pakai kacamata. Iya. Ya. Dari semenjak gue SMP gue udah pakai. Nyetir udah lumayan keselin sih kalau udah nggak pakai kacamata, udah kayak burem gitu kan. Maksudnya ya udah blur aja semua gitu, minus 6,5 gue. Tapi gini, statement bahwa mata itu adalah jendela untuk ke otak. Iya, right? Dengan teknologi yang udah ada sekarang, misalkan pemeriksaan yang Valen bisa lakukan sekarang dengan cepat aja, nggak perlu sampai MRI berarti. Dari ngeliat mata aja, apa aja yang bisa kira-kira ditebak kondisi ya? otak? Kalau yang secara klinis itu mungkin harus ada penyakit di kepalanya baru kelihatan. Betul. Cuman teknologi yang beredar saat ini, mereka tuh bisa ngecek ini loh. Jadi dengan AI, jadi dengan perhitungan kalkulasi AI-nya mereka tuh bisa ngecek apakah orang ini di kemudian hari akan terjadi serangan jantung, apakah akan mengalami gangguan stroke kayak gitu. Hanya dengan melihat pembuluh darah yang merah dan biru ini di retina. Oke. Bisa kayak gitu. Ketebalan saraf juga termasuk salah satu yang dibilangnya berkaitan sama kesehatan otak. Dan bentar, ini kayaknya gue pernah deh ngambil deh. Ini kayak di optik biasa gitu juga ada gak sih hasilnya? Gak ada loh kalau di Gak ada. Tapi maksudnya pemeriksaannya gak ribet kan? Gak ribet, capture foto doang. Di capture foto kan? Capture foto. Nanti jadi hasil fotonya ya kurang lebih kayak yang tadi itu loh, yang aku kasih gambar itu. Itu namanya foto fundus. Oke, menarik banget. Jadi dengan satu capturean foto itu bisa tahu kira-kira nih orang ada penyakit vaskular apa. Oke. Jadi boleh minta ini ya sekarang kalau ke dokter mata ya, walaupun kondisi lagi merasa fisik baik-baik saja gitu ya. Boleh aja. Oke, that's good. Satu hal yang bisa teman-teman, terutama di usia saya, boleh tuh iseng-iseng dicek tuh ya. Kita nggak pernah tahu. Sekarang aku mau masuk sedikit nih area-area yang banyak orang mungkin masih miskonsepsi ya soal mata. Nomor 1 deh, sebagai orang yang
minusnya udah dari SMP. Minus itu bisa diberesin, berkurang, sampai hilang mungkin satu hari, atau enggak sih? Minus itu tuh sebenarnya terjadi mostly karena panjang bola mata kita tuh lebih panjang dari yang seharusnya kok. Oh jadi bola mata tuh bisa Memanjang. menipih, maksudnya memanjang gitu? Memanjang, mengecil mah nggak bisa. Oke. Dan ini terjadi dalam proses pertumbuhan kita nih. Yang which is dari baby sampai sekitar kurang lebih 18 tahun. Nah setelah 18 tahun biasanya dia udah stop berkembang tuh. Betul. Jadi nggak bisa dipadetin, dikecilin juga. Jadi kalau pertanyaan Corby, bisa gak secara natural gitu si mata ini yang tadinya udah minus terus dijadiin normal lagi, tuh nggak bisa. Oke. Tapi kalau sebelum umur 18, waktu dia masih masa pertumbuhan, bisa di hold progressionnya. Oke. Supaya nggak tambah panjang. Oke. Panjang tuh maksudnya bentuknya nggak? Lonjong. Jadi lebih lonjong lagi. Lebih lonjong. Oke. Jadi panjang normal bola mata tuh 23 mili sampai 24,5. Oke. Nah itu yang bisa manjang terus. Oke. Ya mungkin ujungnya kalau udah pengen banget diberesin ya intervensi yang pakai lasik kali Ya, ya. jadi kalau seandainya memang kan bola matanya nggak bisa dipendekin nih. Yang bisa dikoreksi itu adalah ininya nih, yang bisa ibaratnya dimanipulasi adalah si korneanya ini. Oke. Nah itu dengan tindakan namanya laser vision correction. Oke. Gue udah pernah sih nemenin istri gue lasik. Pas waktu itu di JC juga. Iya. Terus yang menariknya nih teman-teman, kalau kalian nanti ada yang mengerjakan lasik di JC itu, kalian bisa nonton kayak di ruangan kaca gitu kan. Bener. Showroom ya, kayak Ini baby room. kayak keren juga nih, dokter pede banget ya. Biasa kan orang kalau mengerjakan itu malah pengennya aduh jangan ada ini ya. Tapi jangan ada distraction. Jangan ada distraction gitu ya. Cuman menurut gue setelah gue ngelihat itu, gue nggak berani. Jadi gue gak pedang berani. bermata dua ya. Iya. Padahal sebelum ngeliat itu gue kayak kayaknya bisa deh. Iya, gitu. kayaknya kalau lihat animasi gitu doang. Iya gitu ya. Pas ngeliat, oh my god. Masukan buat manajemen. Tapi enggak. Bagus buat mengedukasi menurut gue. Oh iya. Jadi dua sisi. Sisi pertama gue ngelihat, oh ternyata prosesnya secepat itu ya. Hitungan detik bahkan ada counternya gitu kalau nggak salah. Selama pasiennya tenang gitu kan, mengikuti arahan. Kebetulan istri salah satu yang cepat. Di sisi lain, mungkin rasa nggak beraninya muncul karena gue nggak pernah ngelihat mata dicongkel. Kelihatannya kayak dicongkel kan. Padahal saya udah pikir, itu nggak nyampe berapa detik gitu. Iya. Balik yang itu. Berarti kalau misalkan anak-anak sekarang, ya ada orang tua yang dengerin gitu, semakin dini dia mendeteksi, semakin bagus dong. Oh iya. Oh iya banget itu. Jadi isu tentang minus ini tuh isu yang disorotin banget nih kok secara global, secara nasional. Ya. WHO itu memprediksi di tahun 2030 yang which is sudah nggak terlalu jauh lagi. 4 tahun. Ini jumlah orang yang myop itu akan naik sampai 3,36 miliar. Di Indonesia sendiri, Persatuan Dokter Mata Indonesia tuh sudah pernah melakukan pemeriksaan screening. Itu tuh di daerah hampir seluruh perwakilan daerah tuh ada 3 jutaan ya anak tuh yang membutuhkan kacamata. Tapi hanya 1 dari 4 itu yang benar-benar dapat kacamata. Jadi memang masih kurang banget nih awareness-nya. Nah di daerah Jakarta dan sekitarnya itu udah ada penelitian di anak-anak sekolah SD. Itu 40% di dalam kelas itu membutuhkan kacamata sebenarnya. SMP naik lagi jadi 50%. Jadi lu bayangin kalau ada 10 anak di dalam kelas, 4-nya itu 4-5 anak tuh sebenarnya perlu pakai kacamata. Sebenarnya perlu. Dalam artian riset ini menunjukkan mereka belum pakai. Ada yang udah, ada yang belum. Tapi intinya ya memang belum mencapai yang seharusnya gitu. Kalau 4 ya belum 4 semuanya gitu. Kalau suka nganterin anak, ponakan juga sekarang udah bukan pengalaman aneh lagi gitu yang ngelihat anak-anak tuh pada pakai kacamata yang tebel-tebel gitu. Dan sebenarnya pakai kacamata itu justru ngebantu supaya dia nggak makin pipih lagi gitu ya. Ngebantu supaya progressionnya tuh nggak cepet banget. Dan itu satu. Dan yang kedua, ini yang sering kasihan nih. Aku sering ketemu orang tua yang bawa anaknya yang ternyata mereka tuh selama ini tuh ada minus atau silinder yang tidak terkoreksi. Tapi tuh karena anaknya minus dan silinder, nilai-nilai sekolahnya tuh jadi kurang. Ini bukan karena anaknya nggak mampu, tapi karena anaknya nggak ngelihat apa yang diajarin sama gurunya. Dan mungkin ya orang tuanya nggak sadar bahwa masalahnya tuh di mata, bukan di otaknya gitu. Anaknya juga nggak tahu cara ngasih taunya. Iya, mungkin dia pikir ya orang semua ngelihatnya gini gitu. Iya, makanya pentingnya itu terutama kalau isu
genetiknya kuat. Misalnya ayah ibu menggunakan kacamata. Itu udah pasti anaknya harus di screening kok. Terus zaman sekarang screen time tinggi nih. Dari kecil aja anak-anak udah pada diperkenalkan sama screen kan. Nah itu juga salah satu faktor risiko. Paparan matahari yang kurang juga. Kalau dulu kan kita mainnya apa kok? Main lompat karet. Iya, keluar, sepedaan. Tak umpet. Iya, benar. High five. Pokoknya main-main yang outdoor, panas-panasan, makin gelap makin bagus. Maksudnya makin gelap kulitnya ya. Iya, nyari belalang ditangkepin Nah, gitu. nyari batu-batu. Iya. Ada lah pokoknya. Gue ingat banget. Apa aja yang bisa dimainin lah pokoknya. Iya. Manjat-manjat gitu. Kalau sekarang kan enggak, pulang sekolah ngeles dalam rumah, indoor gitu. Kurang paparan matahari katanya juga bisa menyebabkan minusnya tuh makin-makin. Oke. Berarti yang pertama bisa dilakukan orang tua adalah ya udah izinin anaknya dicek Ya, kacamata. screening itu penting banget kalau buat anak-anak. Secara natural ada apa lagi yang bisa dilakukan? Karena kita kan sering lihat langsung nih ambil konsepsi berikutnya. Makan wortel, minum vitamin. Nah itu sebenarnya seberapa besar perannya bisa ngebantu? Kalau mengenai makan wortel sebenarnya sih nggak ada masalah ya, orang makan wortel tuh bagus ya, maksudnya penuh dengan vitamin juga kan. Tapi mitos banget kalau bilang makan wortel terus abis itu minusnya bisa hilang, minusnya bisa stop. Itu sih nggak sama sekali. Yang ada sekarang itu adalah jadi kita punya satu layanan namanya Myopic Control Care. Ini emang dedikasi buat anak-anak yang minus dan berharap tidak naik lagi minusnya. Jadi kalau zaman dulu kan paling kita taunya yaudahlah pakai kacamata gitu ya, kurangin screen time gitu. Nah kalau sekarang tuh sifatnya lebih progresif. Jadi lebih bukan progresif, agresif deh. Agresif. Yeah. Jadi ada jenis juga kacamata yang istilahnya tuh DIMS, Defocus Incorporated Multiple Segment. Yes. Jadi dia dari luar tuh kesannya kayak kacamata biasa, tapi sebenarnya di dalam kacamatanya itu ada lingkaran-lingkaran gitu. Nah itu bisa membantu anak untuk fokusnya itu hanya di titik tertentu. Jadi supaya dia panjang bola matanya tuh nggak naik. Terus ada lagi treatment obat tetes mata yang atropin namanya. Itu dipakainya cuma sekali sehari malam. Tapi itu sudah terbukti mengurangi progression. Jadi udah ada penelitiannya nih antara kelompok anak minus yang ditetesin ini sama kelompok anak minus yang tidak ditetes. Itu udah diukur progressionnya tuh lebih bagus, tidak progres yang pakai obat tetes ini. Oke, itu dipakai berapa lama biasanya? Itu long term pakainya. Long term. Minimum tuh 2 tahun. Tapi lebih bagus sampai ya itu panjang bola matanya selesai tumbuh. Sampai tumbuh mungkin 18. sekitar 16-17 itu. Oke, teman-teman nih yang sebagai orang tua punya anak, terus anaknya tiba-tiba kok nggak perform di sekolah. Jangan diomelin dulu. Iya, mungkin salahnya bukan Jangan bukan salah anaknya. Emang salahnya adalah di matanya gitu. Matanya kurang jelas gitu. Katanya kurang jelas, bisa jadi. Jadi kita coba untuk ngelihat satu simptom, dia nggak perform di sekolah. Solusinya, sumber masalahnya bisa macam-macam. Mari kita coba untuk melihat dengan lebih luas. Salah satunya mata. Kita move ke miskonsepsi berikutnya atau mungkin kebingungan yang ada di luar sana yang pengen gue bahas. Adalah istilah mata males. Itu sebenarnya apa sih gitu? Ya, jadi mata males itu sebenarnya adalah satu kondisi di mana potensi ngelihatnya tuh ada bagus, tapi karena jarang dipakai, jarang digunakan jadi males. Oke. Gue perumpamain seolah-olah kayak gini, kita punya otot tangan kanan kiri. Kalau kita nge-gymnya latihannya cuma satu terus gitu kanan, terus lama-lama yang kiri jadi males, nggak sekuat yang kanan. Dan kalau itu terjadi pada mata, jadi satu mata dipakai terus menerus, satu lagi enggak, maka lama-lama mata yang nggak dipakai ini jadi di shutdown gitu sama otak. Jadi otak tuh makainya mata satu doang. Oh ya. Dan hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang contohnya satu nih, minusnya jomplang, silindernya jomplang. Jadi matanya tuh satu bisa melihat dengan cukup baik, yang satu buruk. Jadi ya secara otomatis ini otak akan pakai mata yang cukup baik ini. Padahal kalau dari awal ketahuan dan dia dikasih koreksi yang sepadan gitu ya, yang sesuai, dua-dua mata itu bekerja dengan baik. Atau bisa juga mata malas itu terjadi di dua-dua mata. Jadi matanya nggak pernah dilatih untuk ngeliat jauh, ngeliatnya deket-deket, lihatnya itu deket-deket gitu. Ternyata ya karena masalah sesimpel pakai kacamata itu, mata malasnya jadi lebih baik gitu. Iya. Ini jadi nyambung sedikit. Oke. Now it's starting to make sense. Jadi dulu tuh gue ada sempat satu masa di mana ya karena anaknya bosenan ya, gue punya beberapa kacamata. Anggaplah 5 kacamata. Tapi dari 5 ini, yang 4 itu pakai lensa yang lama.
Yang cuman satu yang pakai lensa yang minusnya terbaru. Iya ya, updated ya. Updated. Nah, jadi ini sebenarnya kalau dibilang secara minus tuh di bawahnya lah, nggak sesuai. Iya. Tapi karena cuek, masih kelihatan sedikit-sedikit lah. Gue pakai aja. Itu bisa efeknya jadi mata males itu. Iya, kalau terjadi di usia perkembangan panjang bola mata itu. Oke, ngerti. Dan ngobatin si mata males ini juga ada golden periodnya kok. Jadi once udah kelewat nih golden periodnya, koneksi mata sama otaknya tuh udah kaku, udah nggak bisa diobatin lagi. Wow. Makanya kalau seandainya dia diketemukannya nih dan diterapinya under 12 tahun, itu masih ada progres ya, masih ada perbaikan biasanya. Di atas itu agak sulit. Di atas itu agak sulit. Wow, nanti ini harus diklip dan dijadikan konten ini ya. Biar ramai dan viral. Karena apalagi sewaktu sadar kalau mata itu nyambung ke otak. Dan ya kita kalau udah gak bisa, udah punya gangguan ngelihat, apapun yang kita kerjakan tuh pasti akan terkendala gak sih? Bener. Kayaknya Valen punya datanya ya, kayak mata itu mewakili berapa persen? Bener. Jadi dari 5 indera yang Tuhan percayakan ke kita nih, mata itu adalah indera yang menyampaikan 80% fungsinya ini ke otak. Jadi maksudnya apa ya, dunia ini itu sense-nya kita itu paling banyak tuh masuk lewat penglihatan. Jadi bayangin kalau 80% ini nggak diterima dengan baik oleh otaknya juga mungkin berkembangnya juga nggak maksimal jadinya, gitu. Ya tanpa mengecilkan indera-indera kita yang lain. Tapi memang paling kasihan gitu ya kalau seseorang ini matanya nggak jelas, terutama kalau dari kecil. Dimana seharusnya kan otaknya berkembang, tumbuh kembangnya maksimal gitu. Wow, 80% ya. Iya, jadi teman-teman yang selama ini food blogging sama gue nggak salah juga, kita mengambil peran yang penting sekali karena karena orang makan dari mata dulu berarti. Oh iya, mata turun ke lidah ke hati. 80% mewakili. Rasanya enak apa enggak, lihat dari foto dulu kira-kira ya. Iya ya, padahal kan seharusnya lidah itu ya yang bikin mahal ya. Bener. Mata bikin mahal juga ya kok kalau mata bikin mahal juga. Silakan fotografer pakai data ini untuk menjual foto kalian. Gak apa-apa ya teman-teman, kita selingin dengan sedikit jokes-jokes supaya teman-teman gak ngerasa kayak ini kayak lagi kuliah mata banget gitu. Berat gak nih kok? Enggak menurut gue seneng banget untuk ngebukain mata orang tentang edukasi kesehatan, karena gue ngerasa gue di umur mendekati 40, gila, seandainya gue tahu ini waktu gue umur 20, gue akan treat badan gue dengan beda banget. Gitu ya. Sekarang dirimu lagi pakai eyeliner kan? Lagi pakai eyeliner, tapi lagi nggak pakai sekarang. Demi lagi podcast sama lu kok. Coba kalau udah beresin di umur 20. Iya gak sih? Iya kan? Bener juga. Gue gak perlu pusing ini lagi sekarang. Dan bayangin berapa banyak tahun yang gue bisa dengan tenangnya senyum dengan gigi yang rapi. Bener. Masalah gigi yang gak perlu gue pusingin. Iya bener. Iya gak sih? Jadi episode kita sebelum ini juga ngomongin soal gigi makanya. Oh iya. Sama Dr. Ruth. Jadi kalau teman-teman pengen ngulik, kita ada satu set podcast lah semua ngomongin tentang kesehatan. Dan akan lebih banyak lagi di masa depan ya. Nah, bicara soal masa depan nih Valen, kita geser ke sesuatu yang gue personally excited gitu. Seberapa jauh sih riset tentang mata yang masih perlu kita lakukan supaya kita makin ngerti dan makin bisa solve problem-problem soal mata gitu? Sebenarnya sih perkembangan mata itu perkembangan riset tentang mata itu termasuk yang sangat cepat. Teknologi-teknologi itu maju banget. Dari segi lensa tanam, bermunculan dengan berbagai keunggulannya, teknik operasi, ya semakin minimal invasif, semakin bagus, hasilnya semakin predictable. Terus kalau dari segi hal-hal yang penyakit-penyakit yang incurable gitu ya, contohnya penyakit-penyakit genetik, bermunculan lah berbagai jenis penelitian yang mungkin sifatnya stem cell. Apa yang menurut Valen paling beda dari mungkin 20 tahun lalu sama sekarang? Contohnya ya, zaman dulu ya, orang tuh kalau operasi katarak itu tuh sifatnya manual kok. Jadi kalau ini mata nih kok, ini buat gambaran biar nyambung kita ngobrolnya. Yes. Nah, ini depannya nih yang kita bisa lihat itu namanya kornea. Oke. Nah, yang disebut dengan lensa itu di belakangnya si coklat mata ini. Di sini nih. Oke. Dan dia kelihatannya tuh dari pupil yang bukaan mata yang di tengah ini. Yes. Nah, lensa yang normal tuh harusnya warnanya jernih gini nih kok.
harusnya. Tapi eventually dengan aging gitu ya, dengan aging proses nanti berubah warna jadi kekuningan gini. Dan artinya kalau yang tadinya jernih cahaya bisa masuk lolos dengan baik, diterima oleh retina dan disampaikan saraf optik ke otak, ini jadi ketahan kan sama dia kan. Malah yang ada ini mantulin lagi cahayanya. Jadi bikin orang tuh ngelihatnya silo kalau ada sinar dari depan. Nah kalau zaman dulu operasi katarak itu tuh yang ininya tuh dicongkel keluar secara utuh-utuh sebulat gini. Jadi harus ada sayatan yang cukup lebar dari korneanya. Terus nanti ini ada proses nanti pemencetan ini, nanti keluar itu sebulat-bulat gini. Nah nanti baru dipasang lensa baru, lensa tanam ke dalam sini terus dijahit lagi. Jadi ini cukup tanda petik ya. Penyembuhannya cukup butuh waktu, recovery. Nah dengan teknologi yang berkembang saat ini, itu operasi katarak tuh sangat minimal invasif. Jadi yang tadinya sayatannya harus lebar, sekarang tuh sekitar 2,2 mili doang yang nggak perlu dijahit dan akan self heal gitu. Jadi dari si lubang yang kecil ini akan ada masuk alat ini yang akan menggetarkan si kotoran lensa ini dan nanti disedot keluar dengan alat yang sama. Jadi lensanya nggak diganti tapi dibersihin? Iya, jadi lensanya dihancurkan, di emulsified. Jadi kalau yang dulu harus dibulet-bulet segede gini, sekarang ini dihancurkan di dalam. Supaya bukaannya kecil. Tapi tetap dihancurkan, tetap di take out. Terus disedot lagi keluar. Disedotnya lewat alat yang sama yang 2,2 mili bisa lolos itu. Nah setelah itu lensa yang tadinya bentuknya segede-gede bulat ini dimasukin, ini dilipet di luar. Dilipet pakai alat gitu, dilipet, terus dimasukin lewat yang bukaan 2,2 mili itu, dikembangin di dalam. 20 tahun yang lalu kayak belum ada kayak gini. Ini berkembang banget. Sekarang ada lagi nih, ini yang tadi aku cerita tuh standarnya operasi katarak saat inilah, istilahnya phaco. Sekarang ada lagi di luar ini namanya flex. Jadi dia semacam kayak lasik gitu. Jadi alat lasernya nanti nempel nih ke mata. Terus nanti dia secara computerized, dia yang bekerja tuh membuat sayatan, memecah-mecah tadi yang si lensa yang kotor ini. Jadi ibaratnya tugas dokter yang manual tadi itu sudah sebagian besar di take over sama si mesin. Nanti dokter tinggal mencabut, mengemulsified yang tadi sudah dipecah-pecah, terus mengganti lensa tanamnya. Jadi prosesnya tetap sama, cuman diawali dengan laser dulu. Itu juga masih baru itu prosesnya. Perkembangannya. Jenis-jenis lensa tanam juga kok itu sangat berkembang banget. Kalau zaman dulu lensa tanam yang dimasukin ini hanya satu jenis gitu ibaratnya. Sekarang ada yang tipe-tipe untuk ngilangin silinder, ngilangin plus. Jadi kalau lihat ada oma-opa yang umur 60 nggak butuh kacamata baca, nggak perlu nyetir jauh nggak pakai kacamata, itu mereka udah operasi katarak dengan lensa yang khusus. Sekarang banyak yang request kayak gitu. Aku selama ini perlu kacamata kemana-mana repot gitu. Tapi aku masih aktif banget gitu ya. Ya sekarang aku mau deh operasi pakai lensa yang khusus ini, supaya aku nyetir komputeran, laptop, handphone itu nggak perlu kacamata. Bisa juga. Jadi ini masih ongoing dan masih di-refine lagi gitu. Sekarang nyambungin sedikit ke yang Valen lagi pelajari nih, stem cell. Apa yang bisa terjadi dan apa yang bisa diimprove lagi kalau stem cell ini makin berkembang buat mata? Kalau stem cell itu kan sel yang primitif yang bisa berkembang jadi sel apa yang diinginkan tergantung kondisinya nih. Nah mungkin sekarang yang lebih berkembang lagi dari stem cell itu adalah turunannya si stem cell ini. Jadi kalau si stem cell ini mungkin masih ada tanda petik tuh efek negatifnya, efek sampingnya. Misalnya contohnya dia bisa berkembang jadi sel yang tidak kita harapkan dengan jumlah yang lebih banyak dari yang kita harapkan gitu. Karena kan ini ibaratnya something yang tidak bisa dikontrol lah ibaratnya gitu. Nah gimana kalau kita stem cellnya itu kita cari juice-nya, cara kerjanya itu yang kita masukin. Jadi dia udah cell free base gitu, nggak ada selnya yang dimasukin. Jadi yang di-insert ke mata atau yang dibikin jadi sediaan untuk pengobatan mata itu bukan stem cellnya, tapi juice-nya gitu, konsentratnya, cara kerjanya doang. Yang isinya yang baik-baiknya aja semua. Dan tidak punya kemampuan proliferasinya. Gak bisa berkembang jadi sesuatu yang kita gak mau gitu ya. Nah, mungkin lagi ke arah sana sih. Dan itu kalau ada bisa menyembuhkan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya bisa beregenerasi.
Oke, kayak Kayak katarak. contohnya kalau katarak nggak bisa kok. Oke. Contohnya apa? Contohnya ya penyakit saraf-saraf tadi itu. Oke. Saraf yang udah rusak, saraf Oke. optik yang udah mati Oke. gitu. Tapi masih punya kemampuan regenerasi, dirangsang dengan si tadi itu. Saraf itu juga masih misteri banget deh. Misalnya kenapa ada orang yang stroke, ada orang yang pulih total, ada yang enggak. Padahal perlakuannya mungkin sama. Nah, kayak gitu-gitu lah. Masih bener-bener misteri lah buat dokter-dokter spesialis saraf, bedah saraf itu juga masih dalam penelitiannya mereka. Karena udah mention katarak ya. Jadi mundur sedikit ngebahas, mungkin masih ada mitos juga di luar sana. Kebetulan nyokap udah sempat operasi katarak, tapi di luar sana gue sempat ngedengar bahwa kalau buram itu pasti katarak. Padahal belum tentu ya kalau buram itu katarak. Belum tentu kok. Jadi buram itu istilah awam untuk gangguan penglihatan. Kadang-kadang yang orang bilang buram itu bukan beneran buram. Double aja bisa dibilang buram. Double tuh contohnya satu benda jadi ada dua. Ya. Double yang silinder itu double buram. Kalau double yang jadi dua itu satu benda jadi nampak dua, kelepas. Oh gitu. Ada orang-orang yang datang ke dokter mata tuh dengan keluhan buram, tapi ternyata dilihat tuh ternyata matanya juling, double kayak gitu. Bangun-bangun ngeliat istrinya, hah? Jadi ada dua. Tuhan kasih saya istri baru. Tapi kok sama? Paling enak kalau bangun-bangun lihat uang, pokannya ada dua. Saya bertambah kaya, kekayaan saya 2 kali lipat. Nah kayak gitu. Nah kalau istilah buram yang gak bisa dikoreksi dengan kacamata atau kontak lensa, itu biasanya tuh masalahnya tuh di media refraksi. Media refraksi itu kalau di mata kita ya terdiri dari ini si kornea. Terus tadi si bukaan pupil tadi. Terus si lensanya. Terus cairan yang berada di dalam sini nih, atau istilahnya vitreus. Ini ada cairan nih di dalam mata kita nih. Nah terus retinanya. Terus terakhir saraf optiknya. Sampai yang paling terakhir banget ya otak yang tadi di bagian belakang. Jadi any disturbances along the pathway itu bisa bikin orang ngeluh buram. Jadi nggak semua orang yang buram itu artinya katarak, atau nggak semua orang yang buram itu artinya butuh kacamata, nggak gitu. I see. Jadi memang kalau ada keluhan buram itu harus dicek. Jadi nggak bisa cuma sekedar mendiagnosis dari ke optik gitu, bikin kacamata. Lanjutin lagi, mumpung masih lagi di katarak. Masih ada juga orang tua tuh yang waktu itu mikir, ntar deh tunggu quote unquote mateng dulu untuk katarak baru dioperasi gitu. Nah, sekarang kayaknya nggak ganggu banget gitu. Oke, nah sebenarnya istilah menunggu harus matang dulu itu karena zaman dulu tuh prosesnya yang aku bilang manual itu kok. Jadi kalau dia nggak matang nggak bisa keluar lensanya. Ya masih lengket gitu di dalam kapsul lensanya. Jadi kalau udah matang yang full kayak warnanya kuning begini atau full putih begini, dia lebih mudah keluarnya. Jadi memang dulu ada benernya dulu. Dulu ada benernya, benar. Jadi dulu tuh biasanya kalau yang teknik yang zaman dulu orang kontrol buram, tunggu lagi deh. Kontrol lagi ntar karena berapa memudahkan bulan. proses operasi nanti. Nah cuman sekarang kan dengan perkembangan teknik operasi yang tadi Valen cerita, justru semakin tebal kataraknya, energi yang dibutuhkan si mesin-mesin itu untuk emulsify. Oh iya benar. Jadi makin tinggi. Benar. Jadi kita nggak suka tuh sebenarnya. Jadi sebenarnya sekarang paradigmanya berubah karena teknologi juga berubah. Iya. Dan mengenai timing kok kapan harus dioperasi, ini juga person per person beda. Kadang-kadang ada pasien yang datang nanya, dok katarak saya sudah berapa persen gitu, apakah sudah perlu dioperasi gitu. Justru aku balik nanya lagi nih sama bapak atau ibu yang datang ini katarak ini persentase ini nggak jadi patokan kita mau operasi atau enggak. Apakah katarak ini sudah mengganggu aktivitas hidup? Itu justru yang jadi key pointnya. Contohnya nih, Valen punya pasien, dia pilot. Dia butuh night vision yang sangat baik, bener kan? Terus harus jauh juga distance. Biar kataraknya cuma 10-20%, tapi itu mengganggu aktivitasnya dia. Definitely. Jadi ya mau nggak mau kita harus take out gitu, kayak gitu. Atau bisa di sisi lain nih, misalnya ada orang yang nggak terlalu kepake matanya gitu, maksudnya nggak terlalu suka lihat jauh-jauh, dengan range intermediate dia udah bisa aktivitas dengan nyaman. Mungkin katarak 30-40% belum mengganggu buat dia. Gitu. Jadi sebenarnya ini bukan masalah persentasenya, tapi masalahnya ini udah mengganggu belum untuk buat kehidupannya dia. I see.
Jadi katarak tuh operasi sekali beres seumur hidup. Operasi sekali seumur hidup, untuk seumur hidup, benar. Jadi tidak diulang. Tidak diulang. Oke. Ya kalau dalam artian begitu, kalau ternyata memang ngerasa udah waktunya, ya udah beresin lebih awal lebih baik kali gitu ya. Benar, karena kalau ditunggu pun nggak bisa sembuh sendiri, atau pakai obat-obatan, nggak bisa normal lagi gitu. Jadi ditunda pun artinya ya live with it a little longer gitu. Iya. Sooner or later lah ya, kayak gigi M3 bungsu ya yang harus mau nggak mau harus diangkat suatu hari. Iya, aku juga baru angkat nih waktu itu sebelum angkat. Nggak apa-apa, kita semua di umur 30-an baru ini tanda kan. kedewasaan. Tanda kedewasaan, betul. Kalau katarak ini berarti dioperasinya dalam kondisi sadar. Iya, kebanyakan pasien memilih untuk anestesinya secara topikal. Karena sebenarnya operasinya relatif cepat. Terus relatif painless juga. Oke. Jadi, tapi perlu diberikan anestesi sepanjang operasi akan diberikan untuk anestesi di mata ya. Sebelum dan sepanjang operasi akan ditetes. Tapi kalau kayak gue yang takutan gitu di anestesi total bisa buat gak sih? Buat orang-orang yang tertentu itu ya bisa ada option untuk bius umum. Oke. Tapi mungkin tidak di semua fasilitas ada. Kalau yang nggak punya dokter anestesi ya nggak bisa. Benar sih. At least ada opsi itulah ya. Ada. Oke. Kok tenang deh, umurnya masih berapa sih? 40 nih gue nih. Aduh. Untuk mencapai katarak kan masih puluhan tahun. Ya benar, tinggal persiapan dulu. Mungkin siapin mental 20 tahun. Nah teman-teman, bagian ini gue sengaja tampilkan di layar karena sebagai orang yang mungkin ada orang tuanya punya histori diabetes, engkong amaknya juga histori diabetes, mungkin ini jadi informasi yang perlu kita tahu lebih awal. Nah, dalam konteks orang yang punya histori diabetes ini mesti gimana nih? Ada hubungannya nggak sama mata? Jadi diabetes itu penyakit sistemik, ya kadar gula tinggi, tapi punya komplikasi ke seluruh tubuh. Salah satunya ke mata. Nah kalau di mata dia ini bikin masalahnya adalah kebocoran dari pembuluh darah. Tadi kan Valen cerita nih, di saraf mata retina kita ini banyak pembuluh darah nih, yang warnanya biru, merah. Nah ini bisa bocor kok. Kalau bocor berarti kan isinya keluar. Darahnya? Darahnya, proteinnya. Dan ketika keluar ya dia keluar ke retina, ke saraf mata kita. Dan itu mengganggu fungsi retina. Ini contohnya nih pada gambaran yang sebelah kanan ini kan yang retina yang normal. Tadi nanya kan yang lingkaran bulat itu harusnya gimana? Nah, harusnya gini nih, bulat gini. Tadi kan blurred banget. Nah harusnya pembuluh darah itu ya bagus gini, rapi, terus nggak ada titik-titik pendarahan di retina. Nah sedangkan ketika orang sudah mengalami diabetes sampai ke mata atau istilahnya retinopati diabetik, itu titik-titik pendarahan semua karena bocor retinanya. Itu makanya yang kuning protein. Ada bintil-bintil gitu ya. Jadi rame gitu retinanya. Dan ini efeknya buram, buram banget. Nah penyakit ini sebenarnya bisa dicegah. Tapi sayangnya orang tuh datang biasanya udah dalam kondisi bergejala dan itu artinya udah berat kondisinya kayak gini. Jadi rata-rata sebenarnya kalau sudah menderita diabetes mellitus 5 tahun itu harus dilakukan screening pertama untuk si matanya. Ke dokter mata, even though you don't have any symptom. Kalau dia aman-aman aja pas dikontrol ke dokter mata, biasanya kita annually harus cek mata. Karena biasanya kalau pas awal-awal baru 1-2 titik gitu, itu tuh nggak ada gejala. Tapi once dia udah ngerasa buram, ada bintik-bintik terbang-terbang, ngelihat garis bengkok gitu. Nah itu berarti tandanya udah berat. Udah derajat retinopati diabetiknya berat dan pengobatannya jadi lebih serius, jadi lebih intens. Bentar, bintik-bintik. Bintik-bintik gue ada loh bintik-bintik. Lu udah diabetes gak? Aman gula? Gula sih aman tapi di batas atas memang. Oke. Batas atas. Terakhir gue cek. Tapi ini maksudnya bintik-bintik ini kayak gimana nih? Bintik-bintik yang ikut terbang-terbang kalau kita nengok kanan kiri. Yang muncul kalau kita ngelihatnya silo atau background yang terang gitu. Ih gue ada lagi. Ada ya? Mesti cek loh berarti. Iya. Tapi nggak harus selalu ini ya. Bisa jadi sesuatu ada yang hal lain. Yang lain. Iya. Itu kadang datang dan pergi sih. Tapi biasanya sih kalau yang ini persis tetap ada. Gitu ya. Tapi emang dia kayak bintiknya ngikut gitu. Iya. Sih kalau gue ngeliat kesana dia ngikut. Itu istilah medisnya floaters. Something yang float in your eye. I see. Di sini nih dia adanya nih kok, di cairan ini nih kok. Ada lagi yang mau ditambahin kalau soal retinopati diabetik ini?
Ya itu sih, awareness untuk screeningnya itu harus tinggi. Oke. Terus once udah ngalamin ini akan makin memburuk sepanjang dia mengalami diabetes. Jadi akan terus turun biasanya penglihatannya. Oke. Jadi biasanya kalau ke dokter mata kita akan hold progressionnya. Dan kalau bisa ya mundurin derajat keparahannya. Caranya biasanya kita akan melakukan kombinasi antara suntik mata atau di laser matanya. Oke. Laser retina. Oke. Ya itu memang series of treatment yang harus dikerjakan supaya dia stop progressionnya. Oke. Karena ujungnya kebutaan nih penyakit ini. Oke. Jadi Oke. ngobatinnya harus serius gitu. Gue bisa nyimpulkan dari obrolan hari ini teman-teman, banyak sekali yang mungkin kita kurang terinfo, kurang teredukasi. Harapan gue adalah teman-teman setelah dengar ini bukan untuk nakutin. Benar, bukan untuk nakutin sih. Tapi lebih kayak nggak ada salahnya kita mencegah gitu. Dan kalau ngomongin soal kesehatan ya, lebih awal kita tahu tuh jauh lebih baik. Benar. Ya. Kalaupun kalian mendengar ini dan ngeceknya gara-gara awalnya takut, ya nggak apa-apa juga. Yang penting ngecek ya kok. Yang penting ngecek. Menurut gua tetap lebih baik daripada nggak sama sekali. Kalau ternyata hasilnya bagus, dan it's good, thank God, gitu kan. Tapi kalau ternyata menemukan sesuatu, semoga masih di fase awal yang bisa dilakukan intervensi gitu. Hal-hal yang mungkin udah sangat bisa dibantu adalah sebelum dewasa umur 18 banyak sekali yang sebelum 18 sudah diberesin. Jadi kalau kalian adalah orang tua yang punya anak, saran gua coba dicekin anaknya. Kalau buat gua personal adalah gua merasa justru dengan informasi ini gua terbantu, karena gua setiap tahun atau setiap 2 tahun itu pasti ngecek mata dan kacamata, sehingga gue tahu bahwa ini nggak bertambah, ini kondisinya sebenarnya stabil, sehingga gue nggak takut suatu hari, kacamata gue akan makin tebel berapa tebel gitu kan. I know I'm taking care of it. Yang kedua, gue jadi tahu karena punya histori dari orang tua yang diabetes, gue bisa mencegah ini lebih awal. Kalau iseng-iseng main ngecek hubungannya sama saraf, sama otak, bisa ngelakuin yang tadi, ya bisa juga pakai teknologi yang terbaru itu, potensi stroke bisa dicek gitu ya. Menurut gua banyak sekali yang sebenarnya bisa jadi hal positif dari episode ini. Thank you banget Valen udah nyempetin waktunya, mendoakan yang terbaik untuk S3-nya. Ya, thank you. Masih berapa lama itu kira-kira? Kalau lancar? Hopefully in another 2 years ya. Oke, itu mesti bolak-balik luar negeri? Enggak, UGM ya. Oke. Kirain harus ada research yang ke siapa, ketemu profesor apa, enggak ya, di UGM ya. Thank you banget Valen. Oleh-oleh dari kita adalah mug Underdog Podcast yang ada di situ. Itu bisa langsung dibawa pulang. Itu dipakai sekaligus dibawa. Udah dipakai memang betul. Gunanya adalah karena udah dicuci kan tadi. Udah dicuci pasti udah gitu ya. Dan mungkin kalau dari gua terakhir, titipan buat teman-teman dokter kayak Valen. Kalau punya waktunya dan punya kesempatannya, boleh lebih banyak lagi melakukan edukasi ya, dalam batas yang teman-teman memang bisa. Karena zaman sekarang dengan mudahnya sosmed, mampir ke satu podcast itu dampaknya kita nggak tahu loh. Bisa gitu ya, berapa banyak orang yang akhirnya, wah, gue terselamatkan. Iya kok, sebenarnya dari sisi Valen sendiri nih ya pribadi, nggak tahu deh kalau yang lain. Sebenarnya happy banget bisa sharing soal edukasi kesehatan, khususnya soal mata gitu. Cuman yang terjadi tuh di luar sana gitu, kadang-kadang ada temen-temen yang udah mengedukasi. Iya, niatannya tapi baik. Niatannya gitu. baik nih, tapi kadang-kadang diambil klipnya sedikit berapa detik gitu ya untuk komersil jualan untuk produknya yang tertentu gitu. Ya, sementara produknya dipertanyakan tuh. Iya. Sementara produknya belum lulus BPOM mungkin kayak gitu. Jadi kesannya seolah kok kita sebagai nakes malah jualin itu, padahal nggak tahu menahu. Iya. Banyak lah yang salah diambil fotonya buat jualan ini itu. Ya jadi mungkin itu yang jadi obstacle ya, buat hambatan buat kita nggak bikin edukasi gitu kali kok ya. Jadi paling ya titip pesan aja nih buat teman-teman pendengar Korbi. Ya, Underdog Podcast. Supaya menggunakan podcast ini sebagai ya sarana untuk edukasi yang pure gitu ya. Dan bisa membantu ya kita buat jaga kesehatan. Buat lebih aware lah sama kesehatan untuk tubuh kita sendiri dan orang lain. Benar-benar, karena gue juga beberapa kali ya teman-teman ya, kalau mengontak
nakes, Heeh, biasanya concernnya serupa tuh. gitu ya. Iya, jadi gue ngerasa padahal sementara satu, kita tahu kondisinya proporsi antara dokter dengan jumlah penduduk tuh timpang. Masih timbang. Berarti kan kalau udah keburu telat, kalau mau cari dokter ini udah nggak sesuai nih proporsi kan. Minimal kita bisa bantu cegah dong. Bener. Tapi orang yang bisa mengedukasi untuk mencegahnya jadi tidak mau melakukan karena Ya, ada itu orang yang disalahgunakan. ya. Padahal sebenarnya kalau mencegah kan minimal ini bisa mengurangi bebannya dokter yang udah timpang Bener ini banget. gitu. Jadi teman-teman kita gaungkan yang baik supaya makin banyak lagi teman-teman nakes yang nggak perlu mikir 5-10 kali untuk melakukan edukasi Iya. gitu.